triliun sel yang menjadi staf karyawan. Dari siapa? Dari perusahaan ini. Tubuh kita adalah sebuah badan usaha. Nanti kita lihat. Nah, sampai sini dapat? Oke. Saya mau cerita. Di Jawa mungkin ada, siapa yang Bapak Ibu tahu cerita tentang Hono Choroku? Pernah dengar ya? Hana Caraka. Ini ilmu kejawen, bahasa Balinya juga dibawa. Hana Caraka, itu aksara. Hana Caraka, Data Sawala, Maga Batanga, pada jayanya Maga Batanga. Pernah dengar ya? Hana Caraka. Ada dua utusan. Hana itu ada, Caraka itu utusan. Data Sawala datang membawa pesan. Jadi ceritanya di zaman itu ada dua utusan. Yang satunya diutus oleh sang raja, kamu tolong bawa sarung kerisnya ini. Silahkan kamu pergi. Tapi nanti siapapun yang mau meminta sarungmu ini jangan pernah dikasih. Ini diberikan kepada utusan yang satu. Yang satunya lagi diberi tugas juga membawa keris. Kamu nanti kalau ketemu yang bawa sarungnya, tolong masukkan ke sarungnya itu. Tapi jangan pernah orang itu tidak kamu temukan atau bahkan terlewatkan oleh kamu. Nah, ini. Nah, suatu ketika kemudian mereka ketemu. Ini sama-sama utusan yang kuat ini. Pada jayanya, sama-sama kuatnya, sama-sama teguh memegang tugas. Pokoknya nanti ketika saya ketemu orang yang bawa sarung, ini harus saya masukkan ke dalam sarungnya. Walaupun saya harus mati merebut sarung itu. Yang si bawa sarung, diingetin pesannya. Jangan sampai ada orang memasukkan kerisnya ke sarungmu. Ini pada jayanya. Suatu ketika kedua-duanya bertemu dan mereka sama-sama ngotot. Ya, akhirnya bertempurlah mereka sampai mati. Ini kisah mitologinya. Tapi di dalam diri kita apa yang terjadi? Ada utusan. Sel sperma dan sel telur. Ini utusan dari Bapak. Datang membawa pesan. Pesan apa yang dibawa? Genetik. Pesan genetik dibawa. Nanti tolong kalau kamu masuk ke dalam ruang gelap di dalam sebuah gua, cari yang bawa sarungnya. Siapa itu? Sel telur. Sel telurnya dikasih tahu sama ibunya, jangan kasih sembarangan orang masuk ke dalam dirimu. Makanya pas mereka bertemu, ini membawa pasukan. Nggak main-main pasukannya, ada 400-an juta itu setiap kali masuk. 400-an juta. Hanya untuk memenangkan satu sel sperma. Bodoh amat sih Tuhan ya. Hanya untuk memasukkan satu sel telur ke dalam satu sel. Memasukkan satu sel sperma ke dalam satu sel telur. Harus disemprotkan ratusan juta sel sperma. Apa maksudnya Tuhan? Kenapa nggak harus satu menembus satu? Kan cukup kalau hebat. Tapi ternyata Tuhan bermaksud menitipkan sebuah pesan. Bahwa di antara ratusan juta sel sperma itu, satu yang juara itu, supaya mengingat dirinya. Ketika nanti mereka tumbuh besar, dewasa, remaja, mereka sadar siapapun keadaannya saat ini, dulu mereka adalah para juara. Bapak Ibu dulu para juara. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Tidak ada saatnya di mana Bapak Ibu boleh merasa diri bukan siapa-siapa. I am the winner, I am champion. Ya, saya juara loh. Nggak boleh ada yang meremehkan saya. Apapun pekerjaan saya adalah para juara. Tidak ada pekerjaan yang lebih rendah daripada yang lain, tidak ada. Semua sama di hadapan Tuhan itu sendiri. Karena kita semua adalah sang juara. Sampai sini dapat? Nah, utusan ini bertempur. Ini sama-sama kuat. Kalau dia bukan yang terkuat, tidak akan pernah berhasil. Waktu hidup 3 hari, berhasil menembus perjuangan panjang. Ruang rahimnya gelap. Kiri kanannya nggak ada tanda. Pernah lihat tanda ada waktu itu? Belok kiri apa belok kanan? Pernah lihat nggak? Lampu jalanan ada nggak? Nggak ada.
Google Map? Nggak ada juga. Belum ada diciptakan Google Map. Tapi apa yang membuat dia tahu kemana harus pergi? Chemistry, chemical. Oh, ada tarikan energi cinta, chemistry yang memanggil dia. Saya belok kanan. Sel telur ada di situ. Dia memakai intuisinya. Dia memakai rasanya. Dia tidak memakai otak. Karena apa? Dia belum punya otak. Jadi saatnya sekarang ibu latihlah terus-menerus menggunakan intuisi, menggunakan rasa. Makanya di sini kita ngaji rusuh. Ya udah. Sel telur juga sama. Semua tidak diizinkan masuk. Begitu ada ribuan yang berhasil mendekat, satu aja yang bisa nembus. Begitu satu bisa menembus, ini dia langsung mengeras. Dengan mengeras, nggak ada lain yang bisa masuk lagi. Kalau dia nggak mengeras, ada 1000 sel sperma yang masuk. Sampai kemudian mereka bertempur, yang terjadi apa? Karena sama-sama kuatnya, bertempurlah mereka sampai mati. Apa yang mati? Yang mati adalah apa? DNA bapak mati, DNA ibu mati, dia menjadi DNA yang baru, yang disebut DNA individual. Jadi tubuhnya sudah membentuk diri sendiri. Dapat sampai sini? Oke. Walaupun dia berasal dari bapak, sebagian berasal dari ibu, tapi dia akan menjadi dirinya sendiri. Dah. Sekarang lihat. Tubuh kita berasal dari bumi. Betul nggak? Bumi itu ibu pertiwi. Ruh kita, atman kita berasal dari Tuhan. Tapi dua-duanya sama-sama mati. Kesadaran Tuhannya mati, kesadaran tubuhnya mati. Yang hidup kesadaran pikiran. Dapat sampai sini? Makanya kita menjadi bodoh lagi. Ya. Tidak bersifat alami, tidak juga bersifat rohani. Kita tengah-tengah. Sekarang kita mau kemana nih si pikiran ini? Mau lebih ke duniawi, apa lebih ke rohani? Ya. Dapat ya? Ya, jadi kita harus belajar memahami semuanya. Nah, di sini kemudian saya mengajak kita memahami semuanya. Bukan belajar spiritual untuk meninggalkan keduniawian. Karena kita ada di bumi. Kita mengerjakan tugas di sini, jangan abaikan kehidupan duniawi. Tapi jangan juga meninggalkan kesadaran rohani kita. Kalau enggak, kita akan hancur di sini. Nanti di sesi berikutnya kita akan lihat. Dapat Bapak Ibu sampai sini? Ya. Dua-duanya mati membawa sifat yang baru, individu yang baru. Kita dari Tuhan menjadi percikan roh, dari bumi menjadi tubuh, tapi kita menjadi individu tersendiri. Ya. Ya. Oke. Ini permulaan wujud kita. Nah, dulu ketika kita menjadi sel sperma, ini bisa ngerti kan? Besin dapat ya? Ini sel sperma, sel telur, bisa ya? Sekarang kita lebih detail lagi. Coba lihat. Nah, ini sel sperma. Ini sel sperma. Saya bacain ya. Struktur sperma. Ada ekor. Di sini ada membran plasma. Ada badan tengah. Ada kepala. Ini menyimpan intinya yang mengandung DNA. Kemudian ada akrosom, ada leher, ada mitokondria, sumber energinya itu. Ini kecil sekali. Yang bikin siapa sekecil ini coba? Pernah nggak melihat Tuhan bikin satu persatu sperma sekecil itu? Mungkin ada orang bikin kitab suci termini, pernah nggak? Kitab suci termini, apapun termini. Nah ini seluruh tubuh Bapak, seluruh pengetahuannya Bapak, seluruh ingatan Bapak itu dikumpulkan, dijadikan satu sel sperma. Seperti seluruh file yang ada di laptop dikumpulkan dalam satu flash disk. Kebayang enggak? Ini seluruh tubuhnya Bapak dikumpulkan dalam bentuk kode DNA dalam bentuk ini. Siapa yang merencanakan dia harus punya ekor? Orang-orang ateis mengatakan Tuhan nggak ada. Semua bekerja dengan sendirinya. Yang bekerja sendirinya bikin ekor, itu siapa? Bikin mitokondria gitu. Kebayang nggak? Oke. Kalau hidrogen, oksigen bergabung jadi air, oke. Gampang ya? Gampang. Anggap aja misalnya ada debu. Debu berkumpul di tanah kita, di kamar kita lama-lama menjadi
kotor, bahkan tanah. Oke. Kemudian ada burung membawa benih pohon jatuh di rumah kita, tumbuh karena nggak ada yang ngurus. Oke, itu masih gampang ngerti. Tapi yang bikin sel sperma seperti ini tuh siapa coba? Kalau nggak ada sesuatu yang kita sebut kecerdasan semesta, bisa nggak dia bikin sendirinya? Aku bikin ekor. Ini kan sesuatu yang jauh di masa depan. Kenapa dia harus pakai ekor? Kenapa nggak pakai motor aja kalau gimana gitu? Kenapa? Kenapa ekor? Kenapa bentuknya harus kayak torpedo begini? Ada sesuatu yang memikirkan bentuknya ke masa depan. Nanti akan begini bla bla bla. Betul nggak? Sampai di sini melihat nggak keagungan Tuhan? Dapat ya? Ada rasa seperti ini. Ketika Bapak Ibu membuat sesuatu yang sangat luar biasa, tidak ada yang pernah tahu siapa yang membuatnya. Suatu hari akhirnya orang-orang tahu, oh ini hasil karyanya Bapak Ibu. Nah, ada rasa bangga enggak di situ? Nah, ketika saya menyampaikan itu, ada sesuatu merasa sesuatu karena akhirnya dikenali. Dapat maksud saya? Oke. Saya lewatkan ini ya. Oke. Ini baru sel sperma. Sekarang lihat sel telur. Dia menyimpan inti yang dibawanya ke dalam nukleus ini kecil. Ini DNA-nya ada di sini, DNA-nya ada di sini. Ada folikel rambut. Bukan folikel rambut, folikel sel. Kemudian ini ada namanya zona pellucida yang agak kuning ini. Zona pellucida itu kulit yang nanti akan mengeras begitu ada satu sel sperma masuk. Dia akan mengeras sehingga yang lain nggak bisa nembus. Ini kan sudah dipikirkan oleh yang menciptakan. Kalau tidak disertakan zona pellucida itu, bahannya tahu nggak apa yang dipakai bahan zona pellucida? Tahu bahannya? Saya juga nggak tahu. Tapi yang bikin ini tahu apa yang harus dipakai sehingga nanti begitu ada satu masuk seketika dia akan mengeras. Saya nggak tahu, tapi orang-orang tahu. Oke, manusia kemudian bisa menyebutnya. Oh ini ada nukleus, ini ada sitoplasma, ada zona pellucida. Dia bisa memberi nama. Sebelum ini diberi nama, bendanya sudah ada nggak? Sudah ada. Manusia memberinya nama. Seperti halnya Tuhan sudah ada nggak? Sudah. Manusia memberi nama? Belum. Sampai ada manusia kemudian memberinya nama Tuhan. Betul nggak? Ini di dalam ini. Terus apa yang dikerjain? Gimana caranya mencampur bahan-bahan kimia sehingga Bapak Ibu saya suruh bikin telur. Sekarang bikin telur goreng, ya. Nanti telur goreng itu benar-benar kayak telur mata sapi. Begitu dipilih, saya pilih yang ini, tiba-tiba pecah. Bisa nggak? Bisa nggak bikin kayak gitu? Nggak mungkin kan? Atau ibu bikin telur, ya, begitu disentuh telurnya tiba-tiba menjadi telur goreng, bisa nggak? Lah, ini begitu disentuh oleh satu sel sperma, dia mengeras. Kebayang nggak? Yang bikin itu kebayang nggak gimana cara berpikir tanda petiknya? Kebayang nggak? Dari sini kita paham sesuatu yang agung sedang memainkan peran di sini. Bahkan sejak ada dalam bentuk sperma. Di sini saja kita sudah penuh sebagai bagian dari keagungan semesta. Betul nggak? Oke. Ini loh tubuh Bapak Ibu waktu kecil, waktu tidak kelihatan. Siapa pernah melihat sperma? Sekecil ini, pernah lihat? Waktu keluar dari Bapak, pernah lihat ini? Ini jumlahnya pernah nggak lihat? Nggak pernah kita lihat. Ini kan hanya gambaran karena setelah dilihat dengan mikroskop elektron. Sampai sehebat ini
Detailnya kita diciptakan dari sejak awal. Oke. Dan ketika dia sudah menyatu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Energi nuklir di dalam setiap atom yang kemudian menjadi DNA itu mengandung energi yang terus-menerus membelah. Makanya ketika menyatu sel sperma ini dengan sel telur, ini namanya pembuahan telur, sudah menyatu dua-duanya. Ini yang biru ini kode dari Bapak, kode dari Ibu, menyatu di sini, pecah. Dari 1 menjadi 2 sel, 2 jadi 4, kemudian 4 jadi 8, 16, 32, dan seterusnya. Ini diri kita dulu ketika di sini. Waktu di sini, di sel sperma dan sel telur, sudah ada kecerdasan semesta nggak? Sudah. Di sini sudah ada kecerdasan semesta nggak? Sudah. Jadi Tuhan sebagai kecerdasan semesta sudah berperan menciptakan kita bahkan sejak ini, terus menerus. Sampai kita menjadi seperti ini. Dapat sampai sini? Tapi sudah ada ruh nggak kita? Nah, di Hindu, Tuhan sebagai kecerdasan, percikannya sudah dianggap ada bahkan sejak ini, sejak pembuahan. Kalau di Islam, mungkin di minggu keempat. Ada juga yang bilang yang lain-lainnya, nanti kita ceritakan nanti. Sampai sini dapat ya? Bisa nggak terus memantau, oh si kecerdasan semesta, oh Tuhan ternyata terus di sini. Bisa memantau? Ya? Nah, setelah sel-sel tadi membelah, Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Betapa hebatnya pembelahan-pembelahan sel itu, kemudian mendiferensiasi dirinya, menspesialisasi dirinya, dengan DNA yang sama, dia berkembang menjadi sel-sel yang berbeda. Ada sel-sel yang kemudian menjadi organ otak, ada yang menjadi jantung, ada yang menjadi hati, ada yang menjadi ginjal dengan tugasnya masing-masing, ada yang menjadi paru-paru, lambung, usus besar, usus kecil, ada limfa. Kemudian bahkan dia mengkoordinasikan sedemikian rupa di dalam tubuh kita menjadi sistem limfatik. Sistem limfatik itu membuat kita bisa kalau kita misalnya ada infeksi, itu kan ada kelenjar-kelenjar yang bengkak-bengkak itu. Sistem imun kita ada di sini. Kemudian sistem pernapasan kita, bagaimana begitu kita narik napas, seketika disiapkan sel darah merah kita mengandung apa ya? Supaya bisa menyerap oksigen, apa namanya? Hemoglobin. Hemoglobin mengandung apa ya? Apa? Hemoglobin mengandung besi, betul nggak? Kalau di alam liar, besi bisa menyerap oksigen nggak? Menjadi apa kalau besi menyerap oksigen? Karatan. Hebatnya sel darah kita, hemoglobin kita, itu mengandung besi untuk mengikat oksigen. Ahli kimia tahu, besi akan mengikat oksigen. Tapi tubuh kita yang ngajarin dulu siapa? Campur dong besi sama hemoglobin supaya menjadi penyerap oksigen. Yang ngajarin siapa dia tuh? Pernah ngasih tahu enggak tubuhnya? Waktu sperma, bapaknya ngasih tahu, kamu sperma nanti berkembang ini ya, jadi sel telur, nanti kamu serap hemoglobin, serap besi supaya kamu. Pernah ngajarin kayak gitu enggak? Kita aja ilmu kimia nggak lulus, betul nggak? Nggak lulus kita ilmu kimia, tapi dia bisa. Kebayang nggak hebatnya sesuatu di dalam diri kita? Saya ngajak Bapak Ibu melihat ini terjadi dalam diri kita supaya sadar, we are amazing inside. Betul nggak? Terus sistem pencernaan. Ini hebat sekali sistem pencernaan. Disiapkannya limfa, disiapkannya empedu. Apa tujuannya, tugasnya empedu? Oh, nanti empedu kamu kumpulkan ya bahan-bahan yang dihancurkan oleh lever atau hati, kumpulkan di sini. Nanti kamu kirim ke pankreas, nanti kamu kirim ke usus 12 jari, nanti kamu pakai mewarnai kotoran supaya agak kuning nanti.
Ya juga warnai darah sedikit, sehingga nanti keluarnya di ginjal menjadi air kencingnya berwarna kuning. Sehingga nanti kalau kamu nggak ada, terus gimana? Nanti kalau kamu nggak ada, nanti kotoranmu akan keluar menjadi warna putih, tanda-tanda kamu tersumbat. Lah, yang mikirin itu siapa sebenarnya? Sampai sehebat itu. Kebayang ya? Hebatnya sistem dalam tubuh kita itu. Dan mereka saling terkoordinasi satu sama lain. Ada darah yang dicuci bersih oleh ginjal kita. Sisanya dikeluarin jadi air kencing atau urin. Kalau ginjalnya bermasalah, apa yang terjadi? Seluruh tubuh kita keracunan oleh amonia. Uremia namanya. Kalau itu tidak ada ginjal. Nah, lagi-lagi saya nanya, yang memikirkan ini harus disiapin ginjal 2 kiri kanan. Nanti kalau satu nggak berfungsi ini masih bisa dipakai. Yang mikirin itu siapa coba? Jadi bentuk ginjal kayak gini ya saringannya. Harus ada glomerulus, bla bla bla. Tugasnya apa? Selain menyaring ini juga nanti begini. Kalau kelebihan kelebihan garam nanti dibuang. Kalau kekurangan nanti disimpan. Yang ngatur itu siapa? Ini perlu dipikirkan. Supaya kita akhirnya walaupun nggak mengerti, setidak-tidaknya kita mengerti bahwa oh, ada sesuatu yang mengagumkan terus-menerus bermain di dalam diri kita. Betul nggak? Dan disiapkan juga sistem reproduksi. Tugasnya apa? Wahai kamu sistem reproduksi. Nanti kalau kondisinya baik-baik saja, kamu harus menciptakan generasi baru. Kenapa? Supaya nanti aku bisa menciptakan manusia-manusia baru, makhluk-makhluk hidup baru untuk diisi kembali oleh roh-roh lama yang akan terus berevolusi. Kayak gitu. Nah, yang ngatur siapa coba? Mudah-mudahan dengan ini semakin mengerti bagaimana si kecerdasan semesta tak terbatas terus-menerus bekerja siang malam di dalam diri kita. Nanti kalau saya masuk lagi ke lebih dalam di sesi kedua akan tambah kagum. Saya bertahun-tahun kuliah kedokteran, Bapak Ibu. Sampai kemudian saya dicerahkan di dunia kedokteran setelah sekian tahunnya. Dan saya bagikan dalam waktu 1 hari. Bisa enggak? Insya Allah saya bagikan ini. Ilmu yang saya cari dalam perenungan panjang, kuliah kedokteran. Ya. Dulu saya kuliah kedokteran nggak paham ini, nggak sampai di sini. Ini pun ketika saya bagikan di dunia kedokteran, mereka juga kaget. Karena mereka nggak pernah merenungkan ke arah itu. Dan sekarang Bapak Ibu saya ajak langsung paham apa yang saya pahami dengan perjalanan panjang. Bapak Ibu saya langsung ajak ke level yang sama dengan apa yang saya pahami. Untuk menghormati bahwa Bapak Ibu di dalamnya sama dengan saya. Ya. Dapat ya? Lihat sistem-sistem ini lagi. Otot kita itu bisa menggerakkan segala persendian kita segala macam. Saya cukup ingin menanyakan satu hal saja. Sudah merasa ini amazing nggak? Ibu kalau bisa melihat diri sendiri itu langsung dunia tanpa suara. Ini buku Dunia Tanpa Suara itu tentang ini. Melihat Tuhan di dalam diri kita ada di mana-mana, dan di situ saya benar-benar tidak bisa bicara apa-apa lagi. Selanjutnya nanti slide-nya sesi pertama saja. Slide-nya cuma 1, 2, 3.
Sorry. Saya hanya bahagia bisa membawa Bapak Ibu, para jiwa, menemukan Tuhan dalam diri. Saya bahagia. Terima kasih banyak. Dapat ya yang saya sampaikan? Dapat ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, benar-benar saya ulang kembali ya. Tadi kita berbentuk seperti ini, sampai membelah menjadi beberapa sel dan kita menjadi sempurna seperti bayi manusia. Kita pernah membentuk seperti ini, berbentuk seperti apa saja. Sampai-sampai dikatakan, kalau orang ingin memahami bagaimana alam semesta ini tercipta, bagaimana proses evolusi miliaran tahun terjadi di alam semesta, cukup lihat bagaimana diri kita berkembang. Waktu jadi cairan, kita mungkin disebut protoplasma. Begitu menjadi satu sel, kita disebut protozoa. Dan mungkin kemudian kita menjadi seperti ini. Ini ada insang-insang kita di sini, persis seperti ikan-ikan. Kita mungkin pernah berbentuk seperti monyet, ada ekor-ekornya itu. Sampai kita menjadi manusia. Ini ada seorang orang saintis mengatakan, mereka yang ingin memahami evolusi di bumi ini, kehidupan ini, kenali dirinya sendiri. Dia akan melihat mirip sekali kejadian. Dapat ya? Perkembangan kita luar biasa. Jadi, saya kehilangan kata-kata. Kita semua luar biasa di dalam. Ya. Jangan pernah menyerah pada apapun. Ya, jangan pernah merasa kita bukan siapa-siapa. Kita adalah sesuatu di dalam ini yang no more complain. Jangan pernah mengeluh. Karena kita adalah pusat di mana segala solusi itu ada di dalam diri kita. Kalau kita mencarinya ke dalam, bukan keluar. Ya. Lihat lagi ini, Pak. Kita prepare. Bagaimana alam itu kemudian menyiapkan di dalamnya ada selaput ketuban, ada air ketuban. Ngapain juga disiapin air ketuban? Apa tujuannya? Supaya kita terhindar dari benturan-benturan dari luar. Kenapa tidak dibuat pir aja oleh Tuhan gitu? Atau shock breaker lah gitu. Manusia bisa bikin shock breaker, masa Tuhan tidak? Tapi Tuhan tahu shock breaker yang paling kuat itu air. Lembut, tidak menyakitkan, tidak melukai. Coba kalau pir, ini luka banyak kita nanti. Ya enggak? Disiapkan apa segala macam, inilah yang kemudian disebut ajaran kandepat, ajaran sedulur papat, ada air ketuban, darah, ari-ari dan lapisan itu. Dan kita seperti ini. Sampai tiba saatnya kita lahir, kita secara normal ke bawah. Kenapa secara normal? Jangan bilang ya abnormal, yang secara normal kepala kita diletakkan di bawah. Kenapa? Kenapa? Karena ukuran kepala kita yang paling besar di antara tubuh kita. Kalau kepala bisa lewat, yang lain gampang. Ya, kepala bisa lewat, yang lain gampang. Makanya dalam berbagai masalah kehidupan kita, begitu kepala kita berhasil menemukan celah, semua masalah beres. Karena sumber solusinya ada di kepala. Dikasih tahu kita sama pesan ini. Jadi gunakan kepalamu untuk meliuk-liuk sampai dia terbuka. Begitu ini keluar, ini gampang, dikit-dikit gampang. Jadi sekarang kepala ini gunakan untuk meliuk-liuk mencari celah di kehidupan ini kalau ada masalah. Sumbernya ada di sini. Pernah lihat enggak foto orang Bali pakai udang terus ada kunci di sini? Ya, kuncinya ada di itu pesan penting. Apapun masalah anak, kuncinya ada di kepala. Dapat ya? Ini hebat sekali. Dan ketika kita lahir, yang keluar pertama air ketuban. Membilas jalan lahir, bus. Aneh itu. Bahkan sampai membilas jalan lahir, membersihkan bakteri-bakteri supaya bayi tidak terinfeksi matanya, dibersihin oleh air ketuban, dilicinkan oleh air ketuban. Setelah itu apa? Darah meregang, ya otot meregang, darahnya keluar. Oh ini bayi baru mau keluar. Satu baru si bayi di tengah-tengah keluar. Nggak mau si ari-ari duluan keluar.
Saya ngobrol sama Ari-Ari, kenapa kamu nggak duluan keluar? Kan kamu lebih kecil. Kan harusnya kamu lebih, oh enggak. Kalau aku keluar duluan, nanti kakakku dapat tempat di mana, dapat makanan di mana, dapat oksigen di mana. Aku nggak akan keluar sebelum dia duluan. Gitu. Bahaya kalau aku keluar duluan. Nah itu, begitu caranya si Ari-Ari melindungi. Nah nanti begitu si kakaknya keluar, nah oke. Begitu si kakak mulai menangis, oke aku keluar sekarang. Terus lepas dia. Dan terakhir dia baru lepas, betul nggak? Dan hebat. Dan tahu nggak Bapak Ibu, apa yang mendorong si bayi keluar? Apa yang mendorong si bayi keluar? Debut his, kontraksi. Apa yang biasanya dilakukan ketika kontraksi ibu tidak kuat? Dikasih apa? Drip. Apa isi dripnya itu? Oksitosin. Apa itu hormon oksitosin? Hormon cinta. Jadi kelahiran kita didorong oleh cinta. Hebat nggak? Kenapa bukan endorfin? Kenapa bukan endomorfin yang dikeluarkan oleh ibu? Kalau endorfin yang meningkat pada tubuh ibu nggak ngerasain sakit. Karena endorfin itu endomorfin. Tapi kalau endorfin yang mendorong bayi si keluar, nanti si bayi menjadi morfinis. Nggak bercanda, betul ya? Tapi karena dia didorong oleh cinta, harapannya apa? Didorong oleh cinta, si bayi hidup dengan penuh cinta. Dan begitu dia keluar si bayi, apa yang dia lakukan pertama si bayi? Sampai selesai. Kenapa dia menangis? Sorry ya. Supaya dia bisa menyerap oksigen. Kalau dia nggak menangis, dia nggak bernapas. Nah, ini namanya Bu Puji. Ini subscriber paling. Oksigen itu ditarik apa ditolak? Dari Merauke. Ditarik kan? Datang untuk mengucapkan terima kasih. Oksigen ditarik masuk. Nanti kita wawancara khusus. Bukan ditolak. Teman-teman. Kalau menarik itu cinta apa benci? Bisa. Kalau menolak sampai selesai ya teman-teman. Maka sejak pertama kali mengenal kehidupan dia sudah menarik karena dia mencintai kehidupan, betul nggak?